Halo, halo semuanya, selamat datang di kanal saya. Saya Hasan Asy'ari, mahasiswa Prodi Hukum dari Universitas Cyber Muhammadiyah. Hari ini saya akan membedah sebuah pertanyaan yang sering dianggap berat, tapi sebenarnya sangat mendasar bagi kehidupan kita, yaitu masih relevankah filsafat ilmu saat ini di tengah dunia yang serba digital? Apakah kita masih butuh filsafat? Itu. Ini adalah tugas presentasi UAS untuk mata kuliah filsafat ilmu. Hmm, Sedikit pemaparan materi tadi sudah saya sampaikan. Temanya pendahuluan. Untuk selanjutnya kita langsung aja teman-teman. Nah sekarang eh, coba teman-teman perhatikan sekeliling kita. Kita hidup di era di mana informasi datang lebih cepat daripada kemampuan kita untuk memprosesnya. Jadi kita punya AI, kita punya big data, kita punya jawaban untuk hampir semua cara untuk melakukan sesuatu. Namun paradoksnya adalah eh, semakin kita ketahui secara teknis, seringkali kita semakin bingung tentang apa yang sebenarnya benar dan apa yang berharga. Kita punya banyak data tapi kekurangan makna. Tujuan saya hari ini bukan untuk membuat teman-teman jadi ahli filsafat dalam sekejap ya. Saya hanya ingin kita bersama-sama melihat bagaimana filsafat ilmu sebenarnya bekerja di balik teknologi yang kita gunakan sehari-hari, dan mengapa tanpa filsafat ilmu pengetahuan kita itu bisa kehilangan arah. Secara singkat, filsafat ilmu bukan cuma soal membaca buku tebal filsuf Yunani kuno. Ini adalah refleksi kritis tentang apa itu ilmu, bagaimana ilmu itu didapatkan, dan untuk apa ilmu itu digunakan. Seperti kata Bertrand Russell, sains adalah apa yang kita tahu, sedangkan filsafat adalah apa yang belum kita ketahui. Jadi filsafat itu mengisi kekosongan ruang yang tidak bisa dijawab oleh laboratorium. Itu eh, pembahasan. Kita masuk ke pembahasan tiga pilar utama filsafat. Dalam ilmu filsafat ada tiga pilar utama yang harus dipahami. Pertama, ontologi. Ini bicara soal hakikat objek. Contohnya saat kita bicara AI di zaman modern sekarang kan lagi ramai tentang AI. Kita bicara tentang AI. Ontologi bertanya apakah AI itu sekedar kode atau ia punya kesadaran. Yang kedua ada epistemologi. Ini soal
cara kita tahu bagaimana kita bisa yakin sebuah data itu valid, bukan hoax. Dan selanjutnya yang ketiga, aksiologi. Ini soal nilai. Jadi setelah kita punya ilmu tersebut, apakah kita akan menggunakannya untuk menolong atau menghancurkan? Itu. Oh sorry, slide-nya tertinggal. Nah, mari kita masuk ke isu krusial saat ini. Post-truth di era ini, opini seringkali dianggap sebagai fakta hanya karena ia viral. Jadi disinilah epistemologi menjadi sangat relevan. Filsafat ilmu mengajarkan kita untuk tidak menelan mentah-mentah informasi. Ia memberikan alat bagi kita untuk menguji kebenaran secara metodis, bukan secara emosional. Jadi kita diajarkan untuk, bisa dibilang kalau saya pahami, agar kita itu rasional dalam menerima informasi, bukan berdasarkan emosional. Dan selanjutnya mari kita lihat contoh nyata algoritma AI dalam proses rekrutmen kerja. Misalnya beberapa kasus menunjukkan AI mendiskriminasi pelamar perempuan karena data di masa lalu yang digunakan untuk melatih AI memang didominasi oleh pria. Jadi secara teknis AI bekerja dengan benar berdasarkan data, tetapi secara aksiologis atau secara etika ini adalah kesalahan besar. Jadi tanpa filsafat ilmu, kita akan menganggap keputusan mesin selalu benar, padahal mesin bisa mewarisi bias manusia. Contoh lain adalah krisis lingkungan. Jadi ilmu pengetahuan telah menciptakan mesin industri yang luar biasa. Namun, jika kita mengabaikan pilar aksiologi, ilmu hanya menjadi alat eksploitasi. Nah, filsafat ilmu memaksa kita bertanya, apakah kemajuan ekonomi lewat sains sebanding dengan kehancuran ekosistem? Seperti misalnya beberapa minggu yang lalu, negara kita mengalami musibah, itu bencana di Pulau Sumatera. Itu disebabkan oleh krisis lingkungan karena maraknya penebang liar hutan. Jadi akibatnya merusak hutan untuk dengan dasar bahwa untuk kemajuan ekonomi dan kemajuan teknologi, tetapi dengan cara merusak ekosistem. Nah, pendapat ahli yaitu Popper and Kahn, filsuf Karl Popper pernah mengingatkan kita tentang konsep falsifikasi. Artinya suatu teori disebut ilmiah bukan karena ia bisa dibuktikan selalu benar,
tetapi karena ia siap diuji kesalahannya. Jadi di zaman sekarang, dalam klaim pseudoscience yang menolak untuk dikritik, di zaman sekarang banyak klaim pseudoscience, itu klaim yang menolak untuk dikritik. Jadi di sisi lain, Thomas kan bicara soal paradigma shift. Ilmu pengetahuan seharusnya berani mengubah pola pikirnya jika cara lama sudah tidak relevan lagi untuk menjawab tantangan zaman. Dan dalam konteks hukum, filsafat ilmu membantu kita memahami bahwa hukum bukan sekedar deretan pasal, ada rasio legis atau alasan mendalam di baliknya. Jadi misal bagaimana hukum memandang tanggung jawab hukum jika sebuah mobil tanpa sopir menabrak orang, siapa yang salah? Nah, di sini ilmu hukum butuh landasan filosofis untuk menjawab ini, bukan sekedar prosedur teknis. Ancaman ancaman tanpa filsafat ilmu. Jadi apa resikonya jika kita meninggalkan filsafat ilmu? Kita akan terjebak dalam saintisme, sebuah paham yang menganggap hanya sains yang bisa menjawab segala hal. Sementara nilai kemanusiaan, moral, dan seni itu dianggap sampah. Nah, sedangkan tanpa filsafat, ilmuwan itu hanya teknisi yang hebat, tapi kehilangan kompas moralnya. Jadi ya seperti ya kita hanya teknisi yang mengerti teknis tapi tidak dengan moralitasnya. Jadi tidak ada, kalau menurut saya tidak ada unsur, mungkin bisa dibilang unsur manusianya, karena nurani, empati, dan etikanya tidak dijalankan gitu. Nah, kita sampai kepada kesimpulan di mana ini sebagai penutup juga. Jadi jawaban atas pertanyaan utama kita adalah filsafat ilmu itu masih sangat relevan, bahkan lebih relevan dari sebelumnya. Ia adalah penjaga gawang agar ilmu pengetahuan tidak menjadi buta, dan dia juga memastikan bahwa kemajuan teknologi tetap berjalan beriringan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Gitu. Nah, rekomendasi saya bagi teman-teman mahasiswa dan praktisi, jangan hanya menjadi operator ilmu, tapi jadilah pemikir. Jangan puas hanya dengan tahu bagaimana sesuatu bekerja, tapi teruslah bertanya mengapa dan untuk apa. Di dunia yang penuh dengan hoax dan algoritma, kemampuan berpikir kritis filosofis adalah super power sejati. Super power atau ilmu untuk menjadi manusia yang menurut saya manusia secara utuh, sebagaimana Tuhan menciptakan kita sebagai manusia untuk menjadi, kalau dalam
ajaran Muslim menjadi khalifah di muka bumi. Dan sekarang saya ingin berterima kasih kepada seluruh penonton karena kita sudah sampai di penghujung presentasi. Itu sebagai penutup. Sekian dari saya. Jika ada kata atau ucapan yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Hasan Asyari, Prodi Hukum dari Universitas Cyber Muhammadiyah, mengucapkan terima kasih.